Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading pagi hari ini, hari Selasa 4 Februari 2025. Sebagai pembuka pagi hari ini, kita akan mengevaluasi dari yang sudah kita analisa satu hari kemarin. Kita nanti akan mengawali dari XAU USD dan dilanjutkan dengan beberapa pair utama yang lain. Sebelum kita lanjut untuk mengevaluasi dan memetakan satu hari ke depan, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe, like, dan share videonya di channel WJ Trading ya. Semakin kita perbanyak membaca, semakin perbanyak kita membuka pandangan, tentu semakin matang di dalam kita nanti mengambil satu keputusan. Kita akan mulai dari XAU dulu. Satu hari kemarin setelah pagi-pagi emas drop hingga di 27 berapa 71 kemarin ya, sempat pagi-pagi drop di 2771. Kemudian kita baru menganalisa di agak siang harinya ya. Namun demikian, ketika kita sudah mempersiapkan semuanya baik pagi, siang, sore atau malam, tentu semuanya tidak menjadi persoalan ya. Jam berapapun dan kapanpun kita bisa mengambil peluang dari sana. Kita bisa melihat apakah pola yang terbentuk di sana sudah memenuhi opini kita. Selama itu terpenuhi, maka kita bisa menempatkan posisi kita, dan jika tidak ada, tidak masuk di dalam kriteria, maka bersabarlah untuk menunggu peluang itu datang. Kita mulai dari XAU yang kita kemarin setelah bergerak turun, kita perkirakan akan terkoreksi kembali naik dengan area uji di kisaran area orange di sana yang kita tandai di kisaran 2800 ya kira-kira. Untuk area uji bullish kita menempatkan di 2800, sementara untuk posisi buy karena arah utamanya akan terkoreksi, akan bergerak naik, maka kita menempatkan posisi buy di 2780.11 dengan target pertama di 2788.74. Satu target ini 8 poinan ya, lebih dari 8 poin ya. Kenapa kita menempatkan lebih panjang, lebih jauh? Tentu dari sisi range-nya, dari sisi fluktuasi ya, cukup signifikan kemarin. Daily range-nya pagi-pagi sudah cukup panjang sehingga kita menempatkan target juga lebih jauh dibanding di kondisi normalnya. Target yang kedua kita menempatkan di 2797.10, lebih rendah dibanding dengan area uji bullish-nya yakni di 2800 ya. Ternyata di awal target sudah tercapai dengan baik, nyaris tanpa penolakan, bahkan sampai di target yang kedua langsung rally tanpa terkoreksi sama sekali. Kemudian berada di area ujinya ternyata juga tidak ada petunjuk yang kuat untuk bergerak turun, terus bergerak naik sampai kita tandai ya, kita area jenuh itu kita perkirakan di 2812. Dari area jenuh juga kita lihat tidak ada petunjuk signifikan ya, yang ada petunjuk awal kekuatan bullish itu mulai menipis, tetapi tidak ada konfirmasi untuk pergerakan turunnya, sehingga tidak menjamin langsung berbalik arah meskipun berada di area jenuh, meskipun berada di area resisten ya. Kenyataannya momentum bullish masih sangat kuat, berada di ujung swing yang kita tandai, kemudian terkoreksi turun dan kembali naik ya, karena waktunya sudah cukup larut dan dini hari, maka berada di koreksi, kemudian naik sedikit dan balik turun lagi ya. Dengan demikian di XAU ini hampir ya 99% kita dapat peluang maksimum, bahkan tanpa ada perlawanan yang signifikan dari pagi harinya ya, dari kita menganalisa tentunya. Kemudian dari Ponster, dari XAU kita masuk ke Euro ya, Euro US dollar ya. Euro juga sama, ada cukup serius, ada cukup jauh gap yang ada di sana ya, mungkin sebagian tidak terlalu jauh ya, tapi ini juga cukup menganga sehingga kita perkirakan juga nanti akan kembali berada di titik mendekati titik bukaan. Posisi buy kita menempatkan di 1.02529, sementara selnya kita agak menjauh
menjauh dari level psikologisnya satu hari kemarin, yakni berada di 1.02049. 1.02049 sempat beberapa kali mau menyentuh tapi gagal ya. Dengan demikian yang menjadi prioritas adalah bullish, dan bullish di sana sempat tersentuh, kemudian sempat koreksi kecil dan akhirnya kembali bergerak naik sampai di targetnya. Kemudian pound sterling kita perkirakan trennya sangat kuat ke bawah. Kita perkirakan akan memantul dulu ya. Memantul dulu dengan area ujinya berada di target ini ya, kisarannya di 1.23102. Setelah target kita perkirakan akan terkoreksi kalau dia tidak ditutup jauh lebih tinggi. Nah, kenyataannya ketika kita sudah menempatkan target di sana, buy-nya di 1.22774, target tercapai, selesai dulu satu sesi kita. Setelah itu kita lihat apakah ada petunjuk akan berbalik. Ternyata tidak ada konfirmasi yang signifikan ya, akhirnya kembali bergerak naik. Bahkan nyaris berada di tertinggi ya, sampai mendekati tertinggi satu hari kemarin. Dari yang lompatan jauh akhirnya kembali ke atas ya. Meskipun ada sedikit koreksi, namun secara umum kecenderungan sangat kuat ke atas. Dengan demikian kita masih dapat peluangnya, meskipun sekali lagi ada sedikit-sedikit koreksi, tapi fokus tetap ke pergerakan yang signifikan, yakni bullish. Kemudian dari pound sterling kita masuk ke Bitcoin ya. Bitcoin kita perkirakan akan bergerak naik, kemudian koreksi turun dan kembali naik lagi. Dengan catatan jika berada di area buy ini tidak ditutup lebih tinggi, maka akan kembali turun seperti ini ya. Kenyataannya di awal sebenarnya mau bergerak naik tapi turun dulu sehingga posisi sell kena duluan ya. Maka kita recover di 40.000 hingga 60.000. Kita ambil maksimum di 60.000 itu kira-kira di sini ya, di 93768.97 ya. Di recover ini pun bahkan hanya sampai pada titik bullishnya atau titik yang warna hijau buy-nya bisa menutup atau merecover dari kerugian sell yang ada. Kemudian setelah terbentuk tentu kita akan mengevaluasi dan membuat satu pemetaan ulang ya. Tentu kita lihat bagaimana sisi kecenderungannya setelah ditolak yang signifikan, kemudian mencoba turun tidak mampu dan ditutup lagi dengan hijau-hijau, maka fokus kita ke bullish ya. Setelah melewati resisten kembali, maka kita fokuskan ke pergerakan naik. Maka dari histori yang ada setidaknya kita bisa dapat dua posisi. Yang pertama dari recovery-nya bisa menutup dan bahkan lebih sisa. Yang kedua setelah terkoreksi atau retest kemudian bergerak naik, setelah bullish muncul di sana baru kita menempatkan posisi buy kembali. Ya, tentunya ini bagian dari trigger kita. Kita mau menggunakan break, kita menggunakan reversal, adalah salah satu bagian dari trigger untuk menempatkan posisi kita. Mungkin itu yang bisa kita evaluasi dulu untuk satu hari kemarin. Lanjut kita akan melihat kondisi XAU sampai dengan saat ini ya. Kira-kira apakah masih berpeluang bergerak naik atau justru akan memantul kembali ke bawah. Dari time frame H4 kita lihat di H4-nya satu hari kemarin didominasi oleh bullish ya. Kemudian yang terdekat ada merah tapi belum terlalu signifikan. Saat ini berjalan cukup signifikan hijau, sempat bergerak turun dan tebal warna hijau ya. Maka kemungkinan akan bergerak naik kembali ya. Kita lihat di H1-nya. Di H1-nya mengindikasikan kekuatan bullish yang signifikan, maka kita akan nanti menempatkan posisi buy juga ya. Di mana kita menempatkan, kita bisa menempatkan posisi dimanapun, yang penting tidak melawan arah yang lebih kuat. Bisa kita tunggu koreksi turun atau kita bisa menempatkan di atasnya. Jadi kalau kita simulasikan kira-kira seperti ini ya, bergerak turun
bisa saja kita menunggu koreksi dulu sampai dia betul-betul seperti ini ya, atau bahkan akan terjadi break seperti ini ya. Kemudian kita lihat nanti petunjuk berikutnya atau konfirmasi berikutnya sampai betul-betul ada merah itu muncul, sampai merah itu muncul. Tentunya di candle merah nanti kita akan menguji secara berkala di area pentingnya, di mana di situ ada support, di mana di situ ada resisten, atau mungkin ada koreksi-koreksinya. Nah, dari simulasi yang ada ini tentu nanti kita akan lihat apakah dia akan break juga di sini. Sekali lagi kita bisa menempatkan posisi buy itu setelah dia koreksi turun boleh, kita menunggu di atasnya juga boleh. Saya lebih condong ke atas dulu. Ya, di atas itu kita menempatkan buy di 2831.42 ya. Kalau terlalu jauh ya, mungkin kalau di atas ini cukup jauh, kita bisa menempatkan atau menurunkan sedikit di kisaran 2828 ya. Terlalu jauh kalau di atas, kita menempatkan di 28 atau 2827. Oke. Ya, kita menempatkan di 2827.96. Tentu dengan nanti harus sudah kita siapkan di mana batasan resikonya, di mana recovery-nya kita akan siapkan. Dari satu hari kemarin yang signifikan daily range-nya hari ini kita perkirakan akan sedikit berkurang. Mungkin dari satu hari kemarin kita akan turunkan ya, kira-kira di sana. Sehingga kalau bergerak turun nanti kira-kira ya sampai di sini. Sementara untuk pergerakan naik maksimum nanti kita perkirakan berada di 2826. Untuk posisi koreksi kita menempatkan di bawah. Kita coba cek dulu. Oke, mengingat ini cukup jauh, kita menempatkan di kira-kira di sini. Jaraknya berapa kita ukur dulu. Oke, agak naik sedikit. Untuk posisi sell kita menempatkan 2816.65. Oke, sellnya di 2816.65 dengan target yang terdekat nanti kita perkirakan di 2809. Kemudian yang kedua berada di mendekati swingnya atau mendekati area yang kita tandai. Berada di wilayah koreksi, area retracement kita tandai di 2802 ya. 2802. Kemudian ini menjadi targetnya. Pertama kita targetkan di 2809.76. Kemudian yang kedua kita menempatkan target di 2802. 2802.10. Ya, maksimum hari ini kita perkirakan di 2774 ya. Area jenuh jual. Area jenuh jual kita perkirakan 2774 poin sekian. Sementara untuk posisi di atas ya, buy-nya di 2827.96 dengan target nanti di 2835. Target terdekat nanti 2835, kemudian di target berikutnya kita tempatkan agak tinggi
yakni di 2843 ya, sedikit lebih tinggi. Kita menempatkan target pertama di 2827.96, 2835, 2835.44. Kemudian yang kedua kita tempatkan untuk targetnya di 2843. 2843.21. Untuk area jenuh beli kita tempatkan di 2861 ya. Area jenuh beli 2861 poin sekian ya. Silakan nanti diuji. Kita tandai dengan highlight warna merah. Demikian juga yang di bawah kita pertebal, kita tandai warna merah sebagai area kehati-hatian kita berada di wilayah ini, sehingga tidak terjebak nanti dengan tren yang sedang berjalan. Meskipun banyak didominasi oleh bearish, tetap berhati-hati ketika mendekati area ini. Untuk selanjutnya posisi area uji bearish kita tempatkan di kisaran di sini ya, di warna oranye. Saya tandai warna lain ya, warna kuning di sini ya. Untuk area uji bearishnya, di bearish ini banyak space yang kosong, lebih condongnya, sehingga nanti kita menguji di sana kira-kira mampu tidak menembus. Kalau mampu menembusnya, maka kemungkinan besar masih akan sampai di area jenuh. Sebaliknya ketika berat, maka bisa jadi di area situ menjadi titik terendahnya dan bisa kembali naik. Oke, kemudian untuk yang Bitcoinnya ya, di Bitcoinnya kita coba lihat ya, Bitcoinnya simulasinya ya. Di Bitcoin ada banyak sekali benturan di sana, jadi kita perkirakan akan terkoreksi dulu. Untuk Bitcoin akan kembali terkoreksi kira-kira ya. Seperti ini simulasinya, kemudian akan kembali bergerak turun setelah dia tidak mampu bergerak mendekati area retrace-nya ya. Oke, kita coba untuk menguji kekuatannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jika nanti break di atas, maka tentu akan jauh lebih panjang. Kita sampai ke resisten, kemudian akan retest dan kembali bergerak naik jika tidak mampu menembus area retestnya. Yang pertama kita tandai ini adalah area uji bullish. Area uji bullishnya. Kemudian posisi sell kita tempatkan di kisaran 100 ya. Ini kita tempatkan untuk sell-nya 100.261.04 dengan target yang terdekat nanti berada di 98914 ya, 98914. Kita cek dulu untuk targetnya, kira-kira 99004 ini cukup ya. Kemudian yang kedua, target yang kedua kita tempatkan di berapa ini tadi ya, 99758.13 ini untuk target yang kedua. Kemudian untuk posisi bullishnya kita tempatkan nanti di 102595.46 dengan target yang terdekat nanti, target yang terdekat di 103.9 berapa ini, 103.903. Target yang kedua berada di swingnya, di atasnya lagi kita tandai di kisaran 105 sekian ya. Kita tandai saja biar nanti tidak bingung. Ini buy-nya kita tempatkan di 102.595.
Oke. Kemudian untuk target tadi ya, untuk targetnya berada di 103 903.75. Target yang kedua kita tempatkan di 105 289.01 ya. Untuk posisi yang di bawah ya, selnya kita tempatkan di 99004.05. Oh sorry ya, bukan sel ini. Selnya di 100261 ini targetnya ya. Ini bukan sel tapi targetnya. Tadi selnya sudah. Selnya di 100261.04 dengan target pertama di 99004.05 ya. Kemudian untuk yang target yang kedua di 97747.06. Oke, area jenuh silakan diuji. Hari ini mungkin akan mendekati seperti halnya yang 2 hari yang lalu ya, akan berkurang dari hari kemarin. Mungkin ini yang bisa kita simulasikan, bisa kita petakan dulu untuk yang kita expose dulu. Selebihnya nanti untuk pair yang lain kita akan sampaikan secara intensif di grup masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita trading dengan sehat, dengan bijak, dengan tentu mempertimbangkan dari sisi bisnis dan resiko. Jaga ketahanan, jaga emosi, dan jaga disiplin kita. Mudah-mudahan bisa maksimum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.